teman-teman semua. Selamat datang di channel gua ya, di Ian Jaya Aquatic. Dan kali ini kita bakal bahas masalah kok kenapa sih telur ikan cupang kita itu dimakanin sama jantannya. Nah, melnya ini makanin telur seperti ya kayak video yang kalian lihat. Lu lihat si jantan lagi makanin telurnya betina. Itu telurnya dimakanin sama dia. Tuh bukan, dia makan telur dia. Ini posisinya dia ceritanya habis bertelur, baru tadi sore bertelur. Gue pasangin dia itu tadi malam ya. Kemarin malamnya gue pasangin, gue pairing, langsung gue cemplungin aja, nggak gue papain lagi. Jadi jantannya itu pagi udah ngebusa, dia udah banyak. Tadinya busanya banyak nih, ini sekarang busanya dia tinggal dikit. Nah sorenya ini kan bertelur, cuma begitu kelar bertelur, habis proses kawin itu dia betinanya udah nggak ngeluarin telur lagi. Gue langsung angkat betinanya, gue langsung pisahin betinanya. Dan ini malam gue cek lagi, nah posisinya lagi kayak gini nih, si jantannya ini lagi makanin telur si betina. Maksud gue, kenapa sih kok telurnya dimakanin? Banyak yang ini, banyak kasus yang tanya-tanya langsung ke gue itu, telurnya dimakanin. Padahal ini enggak, ini sebagian proses dari proses breeding ya. Cara alami si jantannya ini makanin telurnya itu, dia nggak dimakan, ditelan buat makanan dia, sebenarnya bukan. Tuh, kalau itu tadi kita lihat dari top view dari atas itu seolah-olah jantannya makanin telur terus ditelan sama dia. Bagi yang belum tahu kan, kok dimakanin, ditelan ntar abis dong telurnya. Sebenarnya itu enggak. Nah, kita lihat dari side view nih. Sorry ya, soalnya soliter gua berkerak. Gua belum punya soliter lagi. Udah nggak lama, udah nggak main cupang, ini baru gua mulai lagi. Jadi kalau kita lihat dari side view itu dari samping, maksud gua. Nah, ketika si jantannya itu makanin telur betina yang habis kawin tadi, dia itu sebenarnya dikeluarin lagi. Jadi telurnya itu bukan dimakan, ditelan, bukan. Mungkin sebagian kasus ada juga yang ditelan, cuma ke garis besarnya sebenarnya itu si jantan makanin telur dia itu bukan untuk dimakan jadi makanan dia. Jadi dia itu makanin telur itu buat dikeluarin lagi. Nah, tuh lihat di video, dia makanin telur, nanti dia itu dikeluarin lagi di bawah. Dia dikumpulin di bawah, dikumpulin jadi satu. Nah ini yang di bawah yang sebelah pojok kiri ini yang agak banyak itunya, busanya dia yang agak cekung ke bawah itu dia itu dikumpulinnya di situ. Jadi telurnya dikumpulin jadi satu di situ biar nggak berserakan kemana-mana. Nah dia keliling ke sekitar si jantan ini, dikeliling ke sekitar ke pojok-pojokan yang lain. Dia nyariin telur barangkali ada yang berserakan kemana-mana. Nah nanti dia makan terus dia kumpulin di pojokan sini jadi satu. Jadi telurnya biar nggak mencar begitu. Bukan dimakan dia untuk dia konsumsi, untuk makanan dia, bukan. Sebenarnya bukan begitu. Cuma ada juga kasus kadang yang emang dimakan ditelan. Proses begini juga emang suka ada yang ketelen, tapi nggak semuanya, nggak semua ditelan si telur itu.
kadang kalau keseringan dilihat, ditengokin mungkin karena gara-gara begitu si jantannya ini, si male ini dia nggak nyaman. Dia itu kan sebenarnya menjaga telur, dia ngerem telur, jagain telur di sarangnya, di busanya itu biar nggak berserakan kemana-mana, terus menjaga dari mungkin di alam, kalau di alam menjaga dari predator lain, dari ikan-ikan lain. Soalnya cupang ini kan tipenya dia teritorial ya, itu jaga kawasan. Jadi sebenarnya dia itu nggak dimakan buat dikonsumsi, melainkan dia itu makanin telur, ngumpulin dari pojok-pojokan di sekeliling dia, di tempat dia bersarang, buat dikumpulin jadi satu, ditumpuk di situ. Ini hari pertama kayak gini prosesnya. Jadi dia telurnya dikumpulin, disatuin ke sarang dia, buat agar telurnya itu nggak mencar kemana-mana yang jelas. Soalnya kalau mencar kemana-mana mungkin ya nggak tahu ya gimana ya, pikiran ikan gue nggak tahu ya, coba kebanyakan itu emang begini prosesnya. Jadi proses dia itu dimakanin, dikumpulin jadi satu, jadi didorong dari bawah, jadi kok si telur itu ngumpul, dia nggak mencar jauh-jauh, dia ngumpul kayak dia keliling ke samping-samping yang lain, ke pojok-pojokan yang lain, ke atas, ke bawah, dia nyariin telurnya itu biar nggak berserakan, jadi dia kumpulin. Ini prosesnya kan dia satu hari dijodohin. Kemarin gue jodohin, sekarang itu berarti berapa jam ya gue, pokoknya kemarin malam, pagi dia ngebusa, nah sorenya ini bertelur. Ini malam betinnya gue angkat habis kelar ngelor. Nah sekarang gue tinggalin jantannya doang buat ngerem telur, buat jaga sarangnya. Soalnya kalau diangkat semua kan dia busanya itu kan produksi dari jantan ya, yang bikin sarang kan si jantannya. Kalau pada pecah-pecah begini ya, tinggal sedikit begini busanya, biasanya jantan bikin busa lagi. Nah nanti setelah proses ini, nanti kan dia mau netes nih besok pasti, biasanya kan 2 hari, dalam kurun waktu 24 jam telur si ikan cupang ini bakal menetas. Nanti di situ pun ada proses ada proses dimana si ikan jantan kayak makanin anaknya juga. Nanti gue videoin deh di next video selanjutnya. Itu ada proses si jantan itu makanin telur makanin burayak yang baru menetas. Jadi itu sistemnya sama seperti yang makanin telur yang ini nih. Cuma nanti posisi busa dia sekarang kan dikumpulin nih. Nanti besok itu setelah telur mau menetas, pas waktu telur mau menetas ini, nanti posisi busanya beda. Jadi posisi sarangnya ini beda, nggak dikumpulin di pojok jadi satu begini, nggak. Dia bakalan bikin busa lagi, cuma agak nyebar. Jadi ini kan busanya menonjol ke atas nih ya. Kalau dari samping dia nonjol ke atas. Dia bikin busa ditumpuk dari bawah sampai dorong ke atas. Nah nanti kalau dia mau menetas, ketika telur dia ini mau menetas yang diramin, nah nanti dia bikin busa lagi, produksi busa lagi. Cuma busanya dia ini nggak ditumpuk ke atas, biar nggak naik, tapi posisi busanya ini agak melebar, dia menyebar ke samping-samping. Tujuannya biar burayak dia kan pasti banyak nih. Burayak lohan kan dia kalau masih baru menetas, dia masih belum bisa berenang, dia masih gantung di busa-busanya, kepalanya itu masih nempel di busa, dia masih gantung di busa. Kenapa dia nanti bikin posisi busanya menyebar jadi melebar? Karena
posisi burayak dia nggak mungkin kayak telur ini. Telur ditumpuk ke atas kan bisa dia, cuma kalau pas nanti jadi burayak pasti berjejer setara burayaknya. Jadi dia itu punya insting, jadi burayak bikin busanya itu pasti bakalan nyebar untuk nampung si burayaknya ini biar tetap di atas terapung, nggak tenggelam ke bawah. Soalnya burayak yang baru netes itu kan belum bisa berenang dia. Prosesnya setahu gua begitu. Mungkin ada pendapat lain, gua nggak tahu ya. Soalnya kalau sepengalaman gua ngeliatin cupang pas breeding, ya prosesnya kayak gitu. Dia bikin busa, dia kawin bertelur, dia makanin. Kadang telur yang berserakan kemana-mana dia makanin, terus dia kumpulin lagi jadi satu, dia tumpuk. Nanti kalau pas mau menetes dia sebar busa, bikin busa lagi agak mendatar, melebar buat posisi, buat tempat ngapung burayaknya, anaknya dia. Nah terus setelah itu biasanya dia juga keliling kayak lagi pas jaga telur, dia jagain burayak dia itu, nyari-nyari burayak yang tenggelam ke bawah, atau yang berserakan agak jauh dari sarang dia. Nanti dimakanin lagi sama dia, dimakanin lagi tuh dia kumpulin lagi di busa-busa itu. Jadi biar burayak dia itu kumpul di sarang, dia nggak berserakan berceceran kemana-mana dan nggak ada yang tenggelam. Biasanya kan ada tuh yang tenggelam ke bawah, soalnya resiko juga kalau burayak cupang itu kalau tenggelam ke bawah. Jadi biasanya itu kan belum bisa berenang, biasanya dia mati karena kurang kadar oksigennya. Kalau dia di atas kan ada oksigen yang dari atas tuh, yang dari angin. Biasanya oksigen yang di atas itu, di atas air, di permukaan air itu lebih banyak ketimbang yang di dalam air yang ke bawah. Untuk burayak ikan yang masih kecil itu, yang masih baru netes itu butuh asupan oksigen juga kan dia. Tapi kan kalau dia tenggelam ke bawah, untuk seukuran burayak baru menetas, kadar oksigen terlarut yang di bawah air itu kurang, nggak cukup buat dia bertahan hidup. Jadi makanya kenapa ikan cupang itu anaknya dia suruh tetap di atas, kenapa nggak yang di bawah itu nggak dibiarin aja, nggak usah dimakanin, ditaruh lagi ke atas. Karena kalau dia di bawah resiko matinya itu sangat tinggi karena kekurangan oksigen. Soalnya untuk cupang anakan, burayak cupang itu dia belum kuat, nah masih butuh asupan oksigen yang banyak, yang cukup untuk dia. Makanya dia taruh di atas gelembung-gelembung itu, di atas sarang dia. Maksud gua di bawah gelembung, di sarang dia itu dikumpulin di situ biar si burayak ini dapat asupan oksigen yang lebih, nggak kurang asupan oksigennya. Kayak orang aja lah. Orang kalau kurang oksigen gimana? Apa iya nggak sesek napas? Apa iya nggak mati? Kayak gitu. Jadi proses dalam breeding cupang ini seperti itu. Jadi jangan kaget kalau ikan cupang jantan itu kok makanin telurnya, nggak didiemin. Jadi sebenarnya dia nggak makan buat ditelan, bukan. Jadi dia makan itu buat ditaruh, dikumpulin lagi di sarangnya, nggak ditelan sama induknya. Mungkin ada juga yang dimakan dengan faktor-faktor tertentu ya. Mungkin apakah itu indukannya lapar atau gimana, gue nggak tahu. Mungkin ada faktor emang ikan si jantannya ini nggak terlalu bagus buat di breeding, mungkin juga bisa. Maksud gue nggak terlalu bagus itu
dia nggak bisa jaga telur. Dia itu setiap telur dimakan. Mungkin ada juga yang seperti itu kasusnya, yang punya kasus seperti itu ya, yang dimakanin habis karena faktor-faktor lain. Mungkin teman-teman itu bisa langsung komenin aja ya di kolom komentar. Setahu saya seperti itu. Jadi ceritanya kan gue pernah main breeding cupang lumayan banyak di tahun berapa ya, tahun 2015. Gue main cupang tahun 2015. Ini 2020 akhir gue baru main cupang lagi, baru breeding lagi. Terakhir itu 2015 gue main cupang, gue breeding jadi petani cupang. Dan dulu harga cupang nggak kayak sekarang, dan nama-nama warna cupang itu nggak kayak sekarang. Dulu itu ya masih kayak dragon, keluarga dragon begitu, kayak Cooper, kayak fancy udah ada fancy. Nah terus koi udah ada juga pas gue main, cuma belum terlalu banyak kayak sekarang. Jenis fancy pun masih belum kayak sekarang banget lah. Kayak sekarang fancy udah bagus banget lah kalau kata gua. Dulu itu pas gua main itu baru ada koi juga yang masih koi klasik bahasanya kalau sekarang katanya ya. Koinya belum banyak warna, belum mewah kayak gini, belum ada kayaknya Nemo gitu. Seingat gue itu belum ada. Kalau sekarang itu cupang kan dia udah banyak warna-warnanya, nama-nama warna. Kalau jenisnya kan ya itu aja. Maksud gue jenisnya plakat, half moon, kayak plakat, half moon, CT kayak gitu, giant plakat, giant AM, giant CT. Jenisnya kan itu dia. Nah kalau untuk itu ada lagi kayak Wild Beta itu ya, kayak gitu jenis-jenisnya itu. Cuma kalau sekarang kan jenis-jenis warnanya itu makin modernisasi. Sekarang itu namanya itu banyak banget, gua sampai pusing anjir. Jadi sekarang itu banyak nama-nama dari jenis warna cupang, dan gue masih baru belajar lagi, baru mulai lagi gue breeding ini. Jadi gue baru dapat cupang, proyekan awal buat ya coba breeding lah. Gue masih ada skill nggak buat breeding, soalnya udah lama juga, 2015 sekarang 2020, 5 tahunan gue baru main lagi cupang. Kalau dulu gue belajar breeding itu dari ikan-ikan dari ikan-ikan aduan dari ikan bagan, ikan aduan yang biasa gua lagi SD beli cupang buat diadu begitu. Nah gue belajar breedingnya dari situ. Gue belum terlalu ke hiasnya, belum. Udah piara yang hiasnya kayak half moon begitu kan, bagus itu buat pajang-pajangan di ruang tamu, di kamar. Gue suka piara yang hiasnya yang jenis half moon dulu. Cuma pas breeding netes, jadi maksudnya dia netes, betelor netes, cuma yang jadi tuh anaknya sedikit, malah kebanyakan awal-awal itu pada mati. Kok pada hilang sih burayaknya, pada kemana? Nah itu. Nah, nanti next video mungkin gue bahas juga, kok tadinya baru netes banyak, nah sekian hari kok habis pada hilang, kemana sih burayaknya? Nggak ada bangkainya, bahasanya kayak gitu, pada hilang kemana? Jadi nanti gue mungkin next video kita bahas yang kayak gitu lagi ya. Nah singkat cerita tadi gue belajar breeding dari ikan aduan. Terus setelah breeding
singkat cerita gue bisa nge-breed dengan hasil yang lumayan itu. Jadi sebenarnya kuncinya cuma satu untuk breeding cupang, itu kuncinya di pakan ya. Ingat nih, ini kuncinya itu di pakan. Lu pengen breeding cupang, biar jadinya banyak, biar anakannya itu seenggaknya ya 80% lah, 80% udah lumayan, itu banyak. Lu pengen hasilnya banyak begitu, hidup semua sampai gede-gede, itu sebenarnya kuncinya cuma satu, di pakan. Ketika pakan lu itu ready, siap, saat lu breeding udah prepare pakan buat burayak nanti pas makan pertama dia itu langsung ada pakan. Nah itu loh kunci awalnya. Soalnya kalau saat breeding cupang kita nggak sediain pakan dulu saat breeding, ya mungkin kesulitan. Kasusnya ya itu burayak pada ngilang, pada tahu kemana. Tahu-tahu tinggal dikit, makin hari tinggal dikit, lama-lama habis. Boro-boro panen bahasanya. Jadi bukan kita panen cupang, kita breeding buat panen anakannya, burayaknya, malah kita breeding itu nggak ada hasilnya, nihil, nol. Jadi breeding kita gagal terus. Nah, nanti kita bahas next video kali ya, untuk persiapan pas breeding cupang itu apa-apa aja sih yang disiapin, terus pakannya apa sih. Nanti kita coba bahas lah masalah itu. Soalnya kayak gua dulu waktu baru pertama ngebreed cupang itu gua banyak kendalanya, burayak mati, terus yang jadi, kalau jadi pun sedikit, dibilang 20% pun nggak ada. Untuk persentasi nih ya, dari total burayak yang gua ya, dari satu indukan yang gua lihat baru netes itu banyak, terhampar itu burayaknya. Berapa hari makin surut, makin susut, makin dikit. Nah itu sebenarnya kesalahannya itu di pakan. Kita itu pakannya itu kudu ready dulu, kudu siap dulu. Seenggaknya ketika burayak cupang ini menetas dan sudah waktunya makan, waktu first time makan pertama dia, lu harus sediain pakannya, lu harus sudah ready pakannya. Jangan sampai telat makan, ujung-ujungnya burayak lu pada mati, pada nggak ada. Nanti ya mau gimana dong, kalau udah mati ya jangan nyerah, maksud gue gitu. Jadi kalau udah mati lu coba lagi lah, inovasi lagi, apa nih yang salah, lu cross check. Nanti makin lama juga nanti ngerti kok, makin tahu. Soalnya gua share masalah pakan, share masalah breeding ini belum tentu sama cocok kayak yang di tempat lu, sikon lu itu. Soalnya sikon itu di tiap tempat itu beda-beda, suhu udara, pH air itu beda-beda. Udah mungkin kayak gitu aja ya. Mungkin next video kita coba bahas lebih lanjut lagi. Makasih ya yang udah pada nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya.